Welcome to my channel. Oke guys, jadi hari ini gue akan bercerita kepada kalian tentang pengalaman gue menggunakan aplikasi Kencan di Jepang. Oke, langsung saja kita simak videonya. Oke guys, jadi akhir-akhir ini gue itu mencoba untuk menggunakan aplikasi Kencan online seperti itu ya di Jepang. Dan tentu saja yang gue temuin itu orang-orang Jepang dan saya seperti itu ya. Oke, jadi aplikasi yang gue gunakan ini namanya adalah Teple, dan kita bisa menggunakannya untuk yang cewek itu secara gratis maupun berbayar, dan untuk yang laki-laki sepertinya berbayar ya, gue kurang tahu ya. Coba saja kalian download untuk aplikasinya, kemudian apakah ini berbayar atau tidak silahkan kasih tahu gue ya di kolom komentar. Jadi untuk pengalaman gue yang pertama itu adalah bertemu dengan seorang cowok Jepang, dan ya memang kalau kita mencari IT atau lawan bicara yang sekiranya kita ingin dibuat serius ya, kita juga harus mempertimbangkan berbagai macam aspek. Oke, jadi kembali ke cowok Jepang yang pertama. Untuk cowok Jepang yang pertama itu, gua itu bertemu dengan suatu kesamaan. Jadi gua kesamaannya itu adalah suka ke karaoke. Oke, jadi untuk IT yang pertama ini, gue suka karaoke, kita ngobrol di karaoke sambil nyanyi dong. Dan kalau kalian ingin nyambung dengan orang Jepang dengan karaoke itu, maka tentu saja kalian juga harus menyanyikan lagu Jepang ya. Bagaimana caranya membuat kita itu senang bersama dengan lawan bicara seperti itu ya kan, dengan suatu kesamaan, entah itu misalnya seperti gue itu suka lagu Jepang berarti sukanya karaoke, atau mungkin yang suka beli fuku atau beli pakaian seperti itu ya, atau yang misalkan sering pergi jalan-jalan kemana, makan makanan yang manis, atau sambil drive gitu kan, sambil jalan-jalan kemana pakai mobil gitu kan. Untuk rata-rata orang Jepang, terutama yang bekerja di kota, karena gue bekerja di kota ya, kebetulan semuanya itu punya mobil semua. Di sini tidak dianggap kaya kayak gitu ya, karena gajinya memang cukup tinggi untuk kerja di kota. Jadi untuk beli mobil itu tidak berat seperti di Indonesia seperti itu ya. Oke, untuk saran gue ketika kalian menggunakan aplikasi ini, kalian sebaiknya lancar berbahasa Jepang, dan kalau bisa untuk tes di LPT-nya itu lulus N2 paling enggak sih ya. Jadi kaiwanya itu lebih gampang ya, untuk percakapan sehari-hari tidak masalah. Jadi ketika bertemu dengan orang Jepang, dengan orang Jepang pun kalian tidak kesulitan untuk ungkapan apa yang kalian pikirkan seperti itu. Jadi review gue setelah bertemu dengan 3 cowok Jepang ya, dengan berbagai macam kesamaan. Oke, jadi ketika kalian menggunakan aplikasi ini, kalian juga itu harus berhati-hati ya dengan orang yang akan kalian temui. Apakah itu orangnya benar-benar baik atau orangnya hati-hati ya, karena misalkan kalian cewek, meskipun orang Jepang terkenal orang yang baik, tapi tidak ada yang tahu kan seperti itu. Apalagi yang suka minum sake seperti itu. Itu lebih baik untuk cewek Indonesia itu dihindari untuk bertemu dengan IT yang seperti itu. Kalau menurut gue ya pribadi, ini adalah pikiran gue yang pribadi, karena gue juga udah pernah bertemu dengan match dengan orang yang suka minum sake, dan akhirnya kita nggak ketemu gitu kan. Gue kan di sini statusnya bekerja. Terus untuk IT yang gue temui itu adalah yang berumur di atas 25 tahun ya. Dan gue itu dikasih tahu kalau shakaijin atau orang yang sudah dewasa, yang sudah bekerja, yang memiliki pendapatan sendiri, untuk laki-laki itu membayarkan yang cewek. Jadi nggak warikan atau nggak bayar sendiri-sendiri gitu. Kalau mungkin yang kalian tahu di dalam internet, di dalam anime seperti itu, untuk yang masih berkencan di sekolah, karena mereka itu tidak memiliki penghasilan sendiri, otomatis mereka itu menggunakan uang mereka sendiri-sendiri ketika masih pacaran, ketika sedang akan ngedate seperti itu. Tapi berbeda dengan shakaijin atau orang yang sudah memiliki pekerjaan, tetap seperti itu. Yang cowoknya yang harus bayar, itu kata salah satu cowok yang gue temuin seperti itu. Ada di antara mereka itu memang membayarin seperti itu. Ketika gue mau bayar biaya karaoke-nya, dia nolak kayak gitu. Jadi gue tanya, kenapa kok nggak mau gitu.
oh iya, kalau sudah bekerja itu yang cowok yang bayarin, seperti itu. Jadi memang di situ ada perbedaan antara ketika kita sedang sekolah yang tidak berpenghasilan sendiri dengan ketika kita sudah bekerja, seperti itu ya. Oke, kemudian untuk cerita yang selanjutnya itu adalah apa yang dibicarakan ketika bertemu pertama kali dengan IT yang baru, seperti itu ya. Jadi hal yang umumnya dibicarakan pertemuan pertama kali itu adalah seperti hobi, kemudian pekerjaan seperti apa yang dilakukan, kemudian hobinya apa yang hal-hal yang disukai, kalau libur itu ngapain, seputar itu saja sih. Biasanya seperti itu. Kalau misalkan punya kesamaan yang sama, misalkan seperti gua dengan IT yang suka karaoke ya, misalnya suka lagu apa, terus penyanyi siapa yang kamu ketahui, hal-hal yang masih selayaknya umum dan masih bisa dibicarakan, seperti itu. Kalau untuk orang Jepang, karena kalau misalnya kalian cewek, gue kan cewek ya, dari sudut pandang yang gue lihat itu cowok Jepang itu tidak terlalu berbicara tentang diri mereka sama sekali, dan mereka itu cenderung lebih ke mendengarkan kita, kemudian berkomentar tentang apa yang kita ungkapkan, seperti itu. Kalau gue juga ditanyain tentang mantan seperti apa kayak gitu kan, terus dikomentari tentang kalau orang Jepang pada umumnya itu seperti ini. Jadi guys, di sini kalian bisa di pembelajaran untuk menemukan IT atau orang yang benar-benar tepat, orang Jepang yang benar-benar bisa kalian seriusin di dalam aplikasi ini, atau setidaknya kalian jadi memiliki gambaran tentang orang Jepang itu pada umumnya, cowok Jepang atau cewek Jepang itu berpikir seperti apa sih, harapan mereka ketika mungkin sudah serius, kemudian misalkan ada hal-hal yang memang harus dibicarakan di depan, yang didiskusikan. Tidak hanya sekali mungkin ya, mereka itu bertemu dengan seseorang, misalnya gue bertemu dengan cowok A, kemudian gue bertemu dengan cowok B, kemudian gue bertemu dengan cowok C, seperti itu. Mereka pun sama, misalnya dia bertemu dengan cewek A, cewek B, C, D, dan dari situ disaringlah apakah mereka itu cocok dengan orang yang A atau B atau C, seperti itu ya. Karena dengan sekali pertemuan saja itu nggak bisa menentukan apakah kita bisa serius dengan orang tersebut. Di sini gue mau cerita sedikit ya. Ketika gue bertemu dengan cowok yang berumur sekitar 25 tahun, pemikirannya itu masih karena gue umurnya 26 ya, mau 27 tahun ini. Kemudian ketika gue tanya, gue agak ngerti dengan dia. Kalau cowok-cowok Indonesia itu kan untuk umuran 25 tahun pasti ya kebanyakan sudah mikirkan pengen punya keluarga, pengen serius menikah, seperti itu. Tapi lain hal ya dengan orang Jepang. Kalau mereka masih 25 tahun, mereka masih punya temen cowok, seperti itu ya, atau misalkan temen cewek, mereka itu cenderung untuk bermain dengan teman cewek atau cowok mereka. Mereka itu suka memiliki waktunya mereka sendiri. Jadi kalau misalkan mereka itu tidak seperti orang Indonesia yang kamu harapkan ya, setiap hari ngechat gitu ya, setiap hari telepon, mungkin di awal-awal tidak akan seperti itu, karena mereka itu masih memiliki kesibukan. Mereka sibuk di hari kerja. Kayak misalkan yang IT yang gue temuin itu bekerja dari jam 7 pagi sampai jam 10 malam misalkan, karena di sini memang pekerjaan itu sangat banyak seperti itu, jadi harus lembur misalkan, seperti itu. Atau yang jam kerjanya itu dari jam 1 siang hingga jam 11 malam, jadi mereka itu tidak memiliki waktu untuk ngechat. Yang benar-benar mereka itu sibuk kayak gitu, dan mungkin mereka memprioritaskan diri mereka sendiri, seperti itu. Tergantung dari umurnya si IT itu berapa, kemudian dilihat dari jam kesibukan mereka. Kalian bisa tanya, kamu jam kerjanya itu dari jam berapa sampai jam berapa, hari apa sampai hari apa, kayak gitu. Bisa ditanyakan di situ dan mempertimbangkan, karena mereka emang sibuk, emang tidak bisa ngechat kita setiap hari, misalkan seperti itu. Jadi jangan terlalu berharap bahwa mereka akan selalu ngechat kita setiap hari. Ya mungkin kalau memang bucin ngechat setiap hari mungkin, nah itu presentasinya sangat sedikit ya, sangat rendah. Jadi pelan-pelan aja kalian itu menjalani temu 3-4 kali. Kalau misalkan emang tidak cocok dengan IT, dengan
orang tersebut, ya sudah, akhiri saja kayak gitu. Dan saran gue, kalau kalian memang mau serius menjalani hubungan tersebut, untuk para cewek itu mending untuk memilih yang umurnya lebih atas daripada kalian. Misalkan kayak gue 27 tahun, ya mungkin yang 28 tahun ke atas, atau yang 27 ke atas, yang paling nggak samalah sama usia kalian. Kalau masih 25 tahun, ya bolehlah coba cari aja, nanti dijalani bagaimana orangnya, apakah serius atau tidak. Kan kita tidak tahu orang itu sebelum kita mengenal dia seperti itu, dan kalian bisa pertimbangkan sendiri untuk apakah orang ini benar-benar serius atau tidak dari cara dia berpikir seperti itu. Dengan bertemu dengan berbagai macam orang, kalian itu akan mengetahui sisi baik yang dimiliki oleh orang Jepang, oleh cowok Jepang maupun cewek Jepang. Gue pengalaman sendiri ya, selama ini gue pernah berpacaran dengan satu orang cowok, dan itu nggak pernah ganti-ganti cowok Jepangnya seperti itu. Dan ketika gue nggak ganti-ganti itu, gue itu nggak ngerti bagaimana cowok Jepang pada umumnya, atau bagaimana mereka berperilaku seperti itu kan. Jadi dengan bertemu dengan dia, jangan kebanyakan kali ya, kalau kebanyakan juga mau tainai di jikang atau waktunya ya. Dengan bertemu dengan berbagai macam orang kayak gitu ya, kita bisa ngerti apakah orang ini baik, apakah orang ini layak untuk dipertahankan, apakah kalian cocok dengan orang tersebut. Dan dengan sekali ketemu tadi itu ya, sudah gue bilang, dengan sekali ketemu itu mungkin kalian tidak bisa berharap banyak seperti itu ya, langsung ngechat banyak kayak gitu kan, kayak orang Indonesia. Memang kalian harus mempertahankan, apalagi yang dari cewek. Maksudnya mempertahankan itu seperti apa? Ya setiap hari ngechat gak apa-apa, tapi jangan mengharapkan balasan yang banyak kayak gitu dari IT kalian. Karena kalau misalkan lost kontak dari cewek, itu biasanya tidak akan bertahan lama, karena di sini dikenal cewek yang kokuhaku atau cewek yang nembak duluan daripada cowoknya ya kan. Jadi memang buat kalian cewek-cewek emang harus berusaha ekstra seperti itu untuk mendapatkan cowok Jepang. Kabar baiknya buat para cowok-cowok Indonesia yang nyari cewek Jepang, nanti kalau kalian memang sudah cocok ya, karena orang Indonesia itu terkenal kayak mau bayarin, terus perhatian dan sebagainya, yang intinya nggak sedingin orang Jepang seperti itu ya, yang masih punya keinginan untuk jikangnya sendiri dihabiskan seperti apa, main game atau main sama teman-temannya. Kalau kalian orang Indonesia kan lebih cenderung untuk ngechat pacar kalian, bukan? Jadi ini adalah satu kelebihan yang dimiliki oleh cowok Indonesia ketimbang dengan cowok Jepang. Waktu, terus perhatian kayak gitu kan. Terus kita cowok Indonesia itu cenderung lebih membayari seperti itu. Meskipun sekali lagi ya, kalau orang Jepang yang sudah bekerja ya, cowok Jepang yang sudah bekerja itu bersedia untuk membayari ceweknya seperti itu. Ada ya berbagai macam jenis IT ya, ada yang memang baik seperti itu, ada yang suka, kalian tahu ica-ica suru, nah ada berbagai macam. Jadi kalian itu bisa memanage ya, apalagi yang cewek itu mau IT yang seperti apa. Kalau yang sepertinya rajin kayak gitu ya, gue sarankan jangan memilih cowok yang terlalu ganteng, yang ingin yang majime kayak gitu. Dan sebaliknya, kalau kalian mau bertemu dengan cowok yang ganteng, maka kalian akan harus siap-siap itu, karena gue juga pernah dibilangin juga kalau IT yang terlalu ganteng itu maka cenderung untuk bermain-main seperti itu. Jadi guys, jadi untuk pengalaman gue menggunakan aplikasi Tepo cukup di sini dulu untuk yang part pertama. Mungkin untuk di lain kesempatan jika ada waktu yang lebih, aku akan coba cerita kepada kalian ya di next video mungkin seperti itu. Maaf ya karena sekarang akhir-akhir ini gue tidak upload rutin video karena ya sibuk seperti yang kalian lihat. Jadi sampai jumpa di video yang berikutnya. Mungkin jika kalian ada kepo-kepo bisa tanyakan dan akan gue jawab di next video. Semoga kalian suka dan see you next video.